Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkatnya lah kita masih bisa bermuasalah secara online kali ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1, Muhammad Lutfi Agung, selaku moderator akan menjelaskan mengenai tugas UAS, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Desain dan Bisnis Fundamental. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Bisnis Digital, Universitas Baharuddin Mutahari Madura. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kita mempunyai sebuah tugas dengan seleksi dan desain produk yang kelompok kami terdiri dari Imam Wahyu, saya sendiri Lutfi Agung, Fatimah Zahra dan juga Siti Rabiatul Syarafah. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, kita bahas tuntas, yaitu mengenai seleksi dan desain produk. Tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan kita belajar kali ini? Apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini gitu. Jadi pada pertemuan kita kali ini, pertama itu kita akan pengertian, tentunya pengertian lah gitu ya, perkenalan dulu. Apa yang dimaksud dengan seleksi dan desain produk itu. Nanti setelah kita saling kenal, setelah kita tahu, kita paham, maka kita akan bahas fungsi dalam seleksi produk. Jadi apa fungsinya seleksi? Apa fungsinya mendesain produk itu? Dan setelah itu ada sumber ide desain produk. Di mana kita mendapat ide produk tersebut? Apakah dapat dari mimpi? Apakah dari konsumen? Seperti itu. Jadi harus jelas juga dari mana ide itu kita dapatkan. Dan juga setelah itu akan ada faktor pertimbangan dalam desain produk. Setelah kita dapat sumber ide desain produk itu, kita pertimbangkan dulu faktornya. Apakah faktornya sesuai, cocok, nyaman, dan apakah kurang efektif terhadap pasaran di luar sana. Jadi kita harus pertimbangkan dulu. Ya. Dan nanti ada proses desain produk. Setelah kita dapat nih idenya, terus kita pertimbangkan faktor-faktornya, dan ternyata cocok kepada kita, maka kita akan lanjut kepada desain produk nanti. Yang terakhir itu adalah bagian kesimpulan. Mari kita lanjut saja. Pertama ya, mari kita kenalan seleksi dan apa. Seleksi dan desain produk adalah proses penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Jadi dalam suatu organisasi perusahaan itu, menyeleksi dan mendesain adalah suatu hal yang penting. Juga suatu pekerjaan yang menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan ataupun suatu organisasi tersebut. Itu adalah fungsi, pengertian, seleksi dan desain produk. Seleksi dan desain produk ini melibatkan penerjemahan kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi produk yang dapat diproduksi. Mengapa seleksi dan desain produk itu menjadi sangat penting, jadi penentu berhasil tidaknya suatu organisasi atau perusahaan itu? Karena dengan seleksi dan desain produk ini, kita itu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi produk yang dapat diproduksi, yang dapat diproduksi, yang menjadi peluang bagi kita. Jadi kita itu dalam proses menyeleksi kita lihat, kita kita analisis di pasar itu kebutuhannya apa, di para konsumen itu keinginannya apa, sehingga dari tahapan tersebut
kita dapat simpulkan, kita dapat kaji bahwa konsumen di pasaran ini membutuhkan produk ini, yang mana bisa kita sampaikan, yang mana bisa kita ciptakan untuk melengkapi kebutuhan konsumen pasar tersebut. Nah, jadi kurang lebih pengertian dari seleksi dan desain produk itu adalah itu, yaitu suatu penerjemah kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi produk yang dapat diproduksi oleh organisasi atau perusahaan kita. Mengenai fungsi dalam seleksi dan desain produk, hari ini akan dikupas tuntas oleh saudari kita Siti Robiatul Musyarofa. Kepada beliau kami persilahkan. Seleksi dan desain produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dalam seleksi dan desain produk. Di sini ada 3. 1. Fungsi pemasaran. Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan konsumen untuk membantu dalam mengembangkan produk. 2. Bagian operasi. Melaksanakan aplikasi desain yang telah ditetapkan oleh pemasaran. 3. Unit independen bertanggung jawab atas desain produk karena dinilai lebih efektif. Next. Next. Selanjutnya, sumber ide desain produk. Di sini ada 3 juga. 1. Konsumen. Memberikan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi mereka. 2. Kompetitor. Menyediakan informasi mengenai produk yang ada di pasar. 3. Supplier. Menawarkan informasi tentang bahan dan teknologi yang relevan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kami lanjutkan faktor pertimbangan dalam desain produk. Yang pertama, globalisasi selera konsumen. Mempertimbangkan kesamaan desain di pasar global, yakni globalisasi pasar menumbuhkan keinginan untuk membuat barang atau produk yang memiliki kesamaan dari segi desain dan kesamaan. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu memahami perbedaan selera di antara segmen konsumen, yakni perlunya segmentasi pasar ini dikarenakan adanya sebuah perbedaan serta konsumen. Yang ketiga, kondisi lokal, yaitu mengadaptasikan desain berdasarkan kondisi geografi dan budaya setempat. Yakni desain produk tidak bisa dilakukan tanpa adanya perhatian kondisi lokal, baik kondisi geografi maupun kondisi budaya, karena hal ini berdampak terhadap program pemasaran yang dilakukannya. Yang terakhir, teknologi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan desain yang lebih inovatif, yakni perkembangan teknologi yang begitu cepat sangat memungkinkan produsen untuk menghasilkan produk dengan desain yang lebih bagus. Next. Proses desain produk, yaitu ada 4. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi dari konsumen dan pasar. Yang kedua, pengembangan konsep, membuat beberapa konsep desain berdasarkan kebutuhan tersebut.
Yang ketiga, uji prototipe, mengembangkan prototipe dan mengujikan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang terakhir, finalisasi desain, memperbaiki desain berdasarkan untuk baik dari mempersiapkan untuk produksi. Next, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kita sampai kepada bab kesimpulan. Seleksi dan desain produk yang efektif sangat penting memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing perusahaan. Proses ini harus melibatkan berbagai faktor dan sumber informasi untuk menghasilkan produk yang sukses di pasar. Jadi tadi sudah dibahas ya, dari mulai fungsi dari seleksi dan desain produk itu apa, terus sumber idenya dapat dari mana, dan juga sebelum kita mengaplikasikan, kita pertimbangkan dulu faktornya. Saya kira kurang lebihnya itu bisa kalian pahami lagi sambil juga sharing-sharing di internet itu untuk memperdalam pembahasan kita pada kali ini untuk bantu pembelajaran saya. Ya berhubung mic-nya di sini limited, jadi takut nggak sampai di penutup. Mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok satu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah tutur kata maupun bahasa dan juga kalimat. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena juga manusia, al-insanu mahalul wanisian katanya. Jadi mohon dimaklumi saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas kumpul lagi, siapa sih kumpul lagi? Bening boleh kapi ya? Tahu sih. Kok ngumpul lagi.